Pusar yang nyeri itu nggak boleh diabaikan karena bisa jadi nih merupakan suatu tanda dari penyakit yang serius. Yuk, simak video berikut ini. Assalamualaikum sahabat sehat, ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa ya follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Teman-teman, kalau mau konsultasi masalah kesehatan boleh silakan DM saya, nanti saya balas DM-nya. Konsultasi gratis kok. Jangan lupa ya di subscribe dulu nih channel saya dan aktifkan juga ya notifikasi loncengnya. Tonton nih seluruh video-video saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan share juga ya video-video saya. Siapa nih yang sering merasakan nyeri pada bagian pusarnya? Kadang-kadang teman-teman merasa bingung nggak nih? Apakah nyeri pada bagian pusar itu berbahaya atau kita biarin aja nanti toh hilang sendiri? Gitu ya, kadang-kadang kita berpikiran seperti itu. Ternyata teman-teman ada beberapa penyebab dari pusar yang nyeri. Yuk kita bahas satu-satu. Penyebab pusar nyeri yang paling umum itu adalah karena gangguan pencernaan. Pusar yang sakit bisa menandakan gangguan pencernaan karena konsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu berlemak atau berminyak gitu ya. Namun pada beberapa kasus itu tidak diketahui nih penyebabnya apa. Untuk mencegah keluhan nyeri pusar ini datang lagi, teman-teman sebaiknya menghindari nih makan makanan yang pedas dan juga makan makanan yang terlalu tinggi lemaknya. Kemudian kalau misalnya mau berolahraga nih, sebaiknya diberi jeda dulu nih antara setelah makan dengan jarak kalian olahraga minimal 1 jam untuk memastikan makanan itu benar-benar udah masuk ke lambung. Jadi nggak ada nih keluhan nyeri pada bagian pusarnya. Penyebab kedua itu karena infeksi bakteri masih pada bagian saluran pencernaan. Jadi infeksi bakteri H. pylori itu yang paling umum dan biasanya itu menyerang ke saluran pencernaan kita. Bakteri si H. pylori ini itu akan menyebabkan luka dan iritasi nih pada bagian dinding lambung dan juga dinding usus. Gejala utama dari infeksi ini adalah nyeri perut yang sangat sakit dan biasanya itu akan menjalar ke pusar. Nah, kalau infeksi dari bakteri ini dibiarin dan tidak diobatin, itu biasanya akan meningkatkan resiko untuk terkena kanker perut. Untuk pengobatannya, biasanya dokter akan memberikan antibiotik dan juga obat-obatan lainnya sesuai dengan gejala yang kalian alami. Yang ketiga, itu adalah batu empedu. Nah, batu empedu ini merupakan endapan atau akumulasi dari kolesterol yang mengeras dan terendap di dalam kantong empedu. Biasanya batu empedu ini dialami oleh orang-orang dengan usia lebih dari 40 tahun dengan berat badan yang berlebih. Kemudian yang suka juga biasanya konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak. Gejala dari batu empedu itu adalah nyeri perut pada bagian kanan yang menjelar ke bagian pusat. Karena kantong empedu itu letaknya di bawah hati dan organ hati kita itu berada pada bagian sebelah kanan perut. Dan biasanya untuk pengobatan dari batu empedu ini itu adalah dilakukan operasi nih teman-teman. Biasanya untuk mengeluarkan batunya. Kemudian kemungkinan yang keempat itu adalah karena radang usus buntu. Gejala usus buntu pada umumnya itu adalah nyeri pada bagian perut tengah. Nyerinya parah banget nih dan menjalar ke sebelah kanan bawah. Karena sama nih teman-teman, letak organ usus buntu itu di sebelah kanan bawah. Nah, rasa sakitnya itu akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Ketika kalian bergerak dan juga pada saat bernafas atau narik nafas itu juga biasanya ikut terasa nyeri. Nambah nih nyerinya. Gejala dari radang usus buntu ini selain nyeri pada bagian pusar dan juga pada bagian perut bawah, itu bisa mual, muntah, dan juga demam. Dari 1.000 orang yang menderita radang usus buntu, itu salah satu penyebab yang paling sering itu mengeluhkan nyeri pada bagian pusar. Radang usus buntu ini nggak bisa kita biarkan ya teman-teman, jangan dianggap sepele. Karena kalau misalnya radangnya ini pecah, itu bisa mengakibatkan infeksi yang meluas ke bagian seluruh perut kita dan itu bisa mengancam nyawa. Penyebab yang kelima itu adalah hernia umbilikal. Hernia umbilikal itu apa? Hernia umbilikal itu adalah suatu kondisi di mana
pusarnya itu menonjol keluar yang diakibatkan karena tonjolan usus. Beda ya dengan pusar bodong. Untuk hernia umbilikal ini walaupun tidak menimbulkan masalah, namun kalau misalnya jaringan yang menonjol keluar tadi tidak mendapatkan pasokan darah, nggak mendapatkan aliran oksigen, maka jaringan tadi bisa saja nih terkena infeksi bahkan mati. Apabila terjadi infeksi yang menyebar ke seluruh perut, itu akan membahayakan dan bisa fatal juga nih akibatnya. Oleh karena itu, kalau kalian memiliki hernia umbilikal dan juga nyeri pada bagian pusarnya, maka kalian lihat dulu nih apakah ada kemerahan, berubah warna menjadi keunguan nih pada bagian pusarnya. Kalau misalnya ada perubahan seperti itu, ditambah lagi nih ada gejala mual, sembelit, muntah, ataupun demam, kalian harus segera konsultasi ke dokter. Karena kalau dibiarin itu akan menyebabkan infeksi juga nih yang bisa menyebar nih ke seluruh perut kita. Kalau udah terjadi infeksi pada bagian perut, mudah nih menyebar ke seluruh tubuh kita dan itu juga bisa mengancam nyawa. Nah, dari beberapa penyebab tadi udah jelas ya kalau nyeri pada bagian pusar itu tidak bisa kita anggap sepele. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kapan kalian harus ke dokter kalau kalian memiliki keluhan nyeri pada pusar? Memang ya teman-teman, rasa nyeri pada bagian pusar itu tidak semuanya merupakan suatu masalah yang serius. Tetapi kalau memang kalian memiliki gejala-gejala yang akan kita bahas nih berikut ini, maka sebaiknya harus segera konsultasi ke dokter. Yang pertama, apabila rasa sakit pada pusar itu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari kalian. Yang kedua, rasa sakit pada bagian pusar itu membuat kalian sampai kebangun pada saat kalian tidur di malam hari. Kemudian yang ketiga, rasa sakit perut yang hebat, terutama sampai kalian muntah-muntah. Atau apabila kalian mengalami BAB juga terasa sakit dan juga bercampur dengan darah. Nah, kalau kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, yang menandakan kalian harus segera konsultasi ke fasilitas kesehatan. Kalian harus segera konsultasi ke dokter untuk mencari tahu nih apa penyebab nyeri pada bagian pusar kalian. Oke teman-teman, jadi jangan dianggap sepele ya nyeri pada bagian pusar itu. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Saya akhiri, wassalamualaikum.